hari Minggu adik-adik teruna dan kakak layan semua. Bertemu kembali dengan Kak Maria dan kakak-kakak serta adik-adik teruna yang melayani pada pagi hari ini di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 14 Agustus 2022. Bukan suatu kebetulan kita kembali dipertemukan pada pagi hari ini, semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang selalu menaungi setiap langkah kita. Kita sudah melewati 1 minggu di belakang dan kita akan menatap 1 minggu ke depan dan seterusnya dengan kebaikan Tuhan. Meresponi kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, kita akan fokuskan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyambut ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan 1 kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat 11. Inilah hari Minggu. Adik-adik dan kakak layan sekalian, kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan nas pembimbing pagi ini terambil dari Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Adik teruna, kita sudah ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karita. Judul pelajaran yang boleh sama-sama kita perhatikan pada pagi hari ini adalah Aku diselamatkan untuk melayani. Kita akan sama-sama belajar bagaimana keselamatan itu harus dipergunakan dengan baik untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat 1 pujian dari pelengkap kidung jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Mari adik-adik kita sama-sama bernyanyi dengan sukacita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi kelemahan.
Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami baca, dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan Kakak Layan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik teruna dan kakak semua, selamat hari Minggu, sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12-17 mengenai aku diselamatkan untuk melayani. Yuk kita bahas firman Tuhan ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa surat 1 dan 2 Timotius serta Titus masuk dalam kelompok surat-surat pastoral yang berisi petunjuk dalam mengembalakan umat Tuhan dan mengenai organisasi gereja dan juga administrasi gereja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17, Rasul Paulus menulis surat saat Timotius sedang melayani di Efesus. Tujuannya untuk menyiapkan Timotius dalam melanjutkan tongkat estafet pelayanan dan mengingatkan Timotius bahwa di sana ada ajaran yang salah, ajaran Gnostik Helenis. Apa itu ajaran Gnostik Helenis? Salah satunya adalah mengenai keselamatan diperoleh melalui pengetahuan tentang rahasia tertentu, juga terdapat aturan-aturan pantang untuk makanan tertentu. Ini salah satu ajaran dari ajaran Gnostik Helenis yang menyesatkan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya ajaran-ajaran ini tidak diterapkan di jemaat di Efesus. Kemudian Rasul Paulus memberi petunjuk dalam mengurus jemaat dan mengawasi peribadahan. Adik teruna pasti punya nama dan ada artinya ya. Sama seperti Timotius. Timotius arti namanya adalah menghormati Allah. Timotius tinggal di Listra di wilayah Asia Kecil yang sekarang namanya Turki. Dan Timotius adalah kawan Paulus, kawan sekerja Rasul Paulus dalam pelayanan misi yang kedua dan ketiga. Adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, pasal 19 ayat 22. Timotius memulai pelayanan dalam usia yang masih muda, usia 15 tahun. Memiliki pengetahuan Alkitab dan mengenal kitab suci sejak kecil. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya Yunike seorang Yahudi. Neneknya Louis lahir dalam iman Yahudi dan masuk Kristen.
Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Artinya adik-adik bahwa Rasul Paulus mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan yang menopang Rasul Paulus dalam melayani di jemaat Tuhan. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa ini bukan karena kemampuan dirinya sendiri, tapi ada penyertaan Tuhan dan pimpinan dari Roh Kudus. Dan Rasul Paulus bersyukur adik-adik kepada Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadanya tanpa mengingat masa lalunya yang penuh dengan dosa. Karena Tuhan menganggap Rasul Paulus adalah setia. Baik, dalam 1 Timotius 4 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Benar adik-adik bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan kita semua, menebus dosa-dosa, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan Rasul Paulus bilang bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kenapa ya Rasul Paulus bilang seperti itu adik-adik? Jadi Rasul Paulus dahulu hidup dalam kegelapan dosa adik-adik. Dia menganiaya orang Kristen, jemaat Tuhan. Lalu Rasul Paulus mendapat pengampunan dari Tuhan dan dilayakkan untuk melayaninya. Tuhan menopang dan memberi kekuatan. Paulus sangat-sangat bersukacita mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus bersyukur dengan cara melayaninya untuk hormat dan kemuliaan dan pujian yang kekal kepada Tuhan. Baik adik-adik, kasih karunia Tuhan diberikan untuk menyelamatkan manusia. Kasih karunia pengampunan dari Tuhan diberikan untuk Karita, diberikan untuk adik teruna semua, diberikan untuk kakak layan, diberikan untuk keluarga kita semua. Bahwa pengampunan dari Tuhan diberikan dan kita juga diharuskan untuk bertobat, mengakui dosa-dosa kita dipulihkan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dan hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan kemudian kita bersyukur juga atas kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita, atas penebusan dosa-dosa kita dan hidup yang kekal yang Tuhan sudah dijaminkan sebagai jaminan hidup kekal untuk kita. Maka setelah kita bersyukur, respon kita adalah merespon panggilan Tuhan, bersedia dipakai Tuhan dalam melayani. Adik-adik bisa memulai dalam lingkup keluarga, melayani, membantu orang tua, oma, opa, adik, kakak, kemudian dilanjutkan melayani di sekolah, membantu guru, teman yang kesusahan dalam pelajaran. Kemudian adik teruna bisa dalam masyarakat, kemudian dalam lingkup gereja, sebagai hadir HMPT rajin ibadah. Dan dalam merespon panggilan Tuhan ini, adik-adik harus menjadi teladan, meneladani Tuhan Yesus Kristus, menjaga tutur kata dan tindakan selaras dengan kehendak Tuhan, dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan, jauhi pergaulan yang buruk, sehingga adik teruna bisa menjadi berkat dimanapun berada. Setelah kita melihat perjalanan Rasul Paulus dan melihat dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita baca Alkitab, kakak sudah jelaskan juga, maka adik teruna harus rajin beribadah, hadir IHMPT, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita, respon kita memenuhi panggilan Tuhan. Dan juga hadir atau rajin terlibat sebagai petugas ibadah.
baca Alkitab, sebagai pembaca nas pembimbing, sebagai pemandu lagu. Dan adik teruna juga harus ikut paduan suara PT, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu adik teruna bisa mendoakan kakak layan dan orang tua, membantu orang tua dan keluarga di rumah. Ini adalah bentuk ungkapan syukur dan memenuhi respon panggilan dalam melayani Tuhan. Masih banyak yang adik teruna bisa lakukan di dalam melayani Tuhan. Baik, ini ada puisi, syukur. S. Saya selaku hambamu bersuka cita atas anugerah selamatmu. Y. Yang menjamin hamba pada keabadian hidup. U. Untuk itu bimbing hamba dalam taat dan setia kepadamu. K. Karena inilah wujud syukur hamba kepadamu. U. Urapi hambamu ini untuk menjadi pelayanmu. R. Rayut masa depan hamba seturut maksudmu. Adik-adik bisa bikin puisi juga di rumah ya, atau doa syukur kepada Tuhan. Mari kita merespon panggilan Tuhan dengan melayani Tuhan dimanapun kita berada, agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan tetap bersyukur, sehingga kita bisa dapat mengatakan, aku diselamatkan untuk melayani. Adik teruna, selamat melayani, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, anugerah keselamatan dan pengampunan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, dan mampukan kami untuk merespon panggilan kami, dan kami mengucap syukur agar kami dapat boleh melayani Engkau dimanapun kami berada. Mampukan kami dan berikan kami kekuatan yang daripadamu, dan kiranya kami dapat menjadi teladan di dalam tutur kata dan tingkah laku kami, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dan kakak layan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kita berikan dengan hati yang tulus sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan bisa diberikan melalui Bank BCA dan juga Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tersedia di layar, atau dengan QR barcode yang tersedia di layar, atau juga dengan metode pembayaran lainnya seperti BCA Mobile, Mandiri Mobile, ada BNI, ada BRI dan lain-lain, atau melalui OVO, Dana, GoPay, atau juga bisa datang langsung ke kantor gereja atau melalui drive-thru yang sudah disediakan di parkiran gereja. Adik-adik dan kakak layan, sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Kita nyanyi bersama ya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari rekan-rekan teruna dan kakak layan, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa.
Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Dari segala berkat yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan, kami bawa kembali kepada-Mu sebagai persembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan, entah sedikit ataupun banyak Tuhan. Biar semua berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di gereja-Mu, di dalam pelayanan kami. Senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Allah Bapa yang bertata dan menjadi surga, ucap syukur ya Bapa atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati ibadah ini. Dengan kiranya firman yang baru saja kami baca dan dengarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dapat kami imani ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berkati Karita dalam membawakan firman ini ya Bapa. Kiranya Karita selalu dipakai untuk menjadi hamba-hamba setia ya Bapa, dan dapat selalu melayani kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan sertai ya Bapa, supaya di minggu yang akan datang dapat berkumpul bersama kami dalam ruang Zoom untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Kau telah izinkan mereka untuk berkumpul dalam ibadah. Dan Bapa, kiranya Tuhan selalu pakai anak-anak-Mu ini, urapi selalu ya Bapa, untuk bisa menjadi berkat dan penyaluran tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk orang-orang sakit, teman-teman kami, ataupun sekiranya ada kakak layan atau jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk mereka supaya mereka dapat pulih kembali sehingga dapat melakukan aktivitasnya Bapak. Kasih setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi ya Bapak. Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kakak layan dalam kehidupan pribadi mereka ya Bapak. Segala kesulitan dan tantangan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, kayak turut campur tangan di dalamnya. Tuhan, bantu masing-masing pribadi kami ada Bapak dalam menjalankan dan menyelesaikan permasalahan kami hadapi. Bapak, Tuhan, berkati teman-teman kami dalam pendidikannya yang mungkin saat ini sedang menghadapi lingkungan baru di sekolah yang baru, menghadapi semester yang baru, kelas yang baru. Tuhan, mampukan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Tuhan, membantu dan jamah mereka ya Bapak, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa menjadi berkat ya Bapak. Dan Bapak, tak lupa kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Fatah khususnya ya Bapak, dan yang saat ini sedang ada pemilihan, pemutusan untuk pemilihan diaken, penatua dan presbiter. Tuhan memberkati supaya siapapun yang terpilih nanti ya Bapak dapat dipakai dengan luar biasa untuk melayani jemaat-Mu. Kami tak lupa juga untuk berdoa untuk gereja-gereja yang ada di luar sana ya Bapak, gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan, memberkati setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ya Bapak, yang mungkin setiap gereja memiliki tantangannya sendiri, tapi mampukan mereka ya Bapak dalam berdiri dan dalam melayani jemaat maupun masyarakat yang ada di sekitarnya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, khususnya bangsa Indonesia ini yang
masih dalam kondisi pandemi, Tuhan mau jamah, mau rapi kiranya keadaan semoga cepat membaik ya Bapak. Dan saat ini Bapak, Indonesia kami yang saat ini sedang banyak permasalahan, kiranya Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Tuhan mau berkati setiap pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah ya Bapak, kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia ya Bapak. Dan kiranya apapun yang mereka kerjakan ya Bapak bisa menjadi berkat untuk masyarakat Indonesia ini ya Bapak. Dan berkati juga ya Bapak saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam. Tuhan mau hibur dan kuatkan mereka Bapak dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi ya Bapak. Dan kiranya saluran berkat dan kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka dan selalu mereka rasakan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Bapak, yatim piatu, janda duda, dan orang miskin ya Pak. Tuhan mau temani dalam kesepian mereka, Tuhan mau temani dalam setiap permasalahan mereka ya Bapak. Apapun yang mereka rasakan dan hadapi saat ini Bapak, kiranya Tuhan selalu mendampingi mereka ya Bapak, supaya mereka tidak merasa kesepian dan mampu menjalani hari-hari yang baru ya Bapak. Ya Bapak, kami tahu doa ini masih jauh dari sempurna ya Bapak, tapi kiranya Engkau mau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik dan kakak layan, kita sudah di penghujung ibadah pada minggu siang hari ini. Kiranya pemberitaan firman yang boleh disampaikan oleh kakak layan menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan kita ke depannya. Dan kiranya ibadah ini bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi makanan rohani setiap harinya, agar kita dapat menjalani kehidupan kita ke depan dengan firman yang boleh kita dengar. Adik-adik dan kakak layan, satu lagu penutup yang akan kita nyanyikan yaitu dari Gita Bakti 270, Taat Setia Bertekad Yang Bulat. Mari kita semua bernyanyi. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Lagu penutup tadi mengantarkan kita kepada akhir ibadah ini. Sebelum kita kembali ke dalam aktivitas kita, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita semua bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan yang boleh kami terima setiap harinya ya Bapa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami Bapa, Tuhan memberikan berkat, namun karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa ya Bapa, yang boleh Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Ya Bapa, ingatkan kami ya Tuhan Yesus untuk dapat selalu bersyukur ya Bapa atas keadaan kami sekarang sampai dengan selamanya. Kami juga mengucap syukur ya Bapa dalam keadaan kami yang sampai dengan saat ini masih dalam pandemi COVID-19 ya Bapa. Karena kami percaya di balik semua ya Bapa, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Kiranya juga ya Tuhan Yesus, apa yang boleh menjadi firman, apa yang boleh menjadi santapan rohani bagi kami Bapa, dapat kami simpan di dalam hati kami, dapat kami terima di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan ya Bapak hidup kami dalam tangan-Mu. Kami juga memohon ampun ya Bapak atas segala kesalahan dosa kami yang kami perbuat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak terima kasih.